Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya, nggak tahu yang keberapa setelah cuti, bahasanya cuti gitu ya, biar keren, bukan libur, cuti. Setelah cuti beberapa waktu. Nah, ini kita akan mengulangi dari matan yang belum saya terjemahkan atau belum saya sarah di dalam dokumen ini ya. Bisa antum buka tentang summal mukhalafatu in kanat bitagyiris siyaqi famudrajul isnad. Nah, ini terakhir sudah pernah kita bahas. Hanya saja kita ulangi lagi. Samping saya juga mau menulis di sini ya. Jadi sambil ngerjain ini. Sudah ketemu? Sudah ya? Sudah ketemu? Al-mudraj. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa li asatidatina ila an qala. Tumma kemudian al-mukhalafatu penyelisihan. In kanat apabila penyelisihan itu terjadi bitaghyiri siyaq dengan merubah siyaq ya, merubah susunan kata maupun kalimat, maka hadis yang seperti itu dinamakan dengan mudrajul isnad. Mudrajul isnad. Jadi kalau ada hadis di dalam silsilah sanadnya itu ada perubahan, dirubah ya, dari A ke B atau dari B ke A, itu nanti dinamakan dengan mudraj. Gitu ya. Nah, mudraj ya, mudraj ini secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata adroja yudriju yang bermakna memasukkan. Jadi memang begitu dari definisinya atau dari makna lughawinya, sanad itu kadang dimasuk-masukkan. Sanad ini, orang ini dimasukkan ke sanad ini. Sanad ini punya sanad ini, hadis dalam sanad ini dipindah ke sini. Itu namanya memasukkan. Jadi summal mudraju in kanat bitagyiris siyaqi famudrajul isnad. Nah, ada beberapa contoh yang kemarin saya buka tentang mudraj ini. Misalnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Tsauri. Jadi ada sebuah hadis dari As-Tsauri. As-Tsauri. Beliau dari 3 orang. Jadi kadang satu hadis dia dapatkan dari orang banyak. Ada Wasil Al-Ahdab ya. Ada Wasil Al-Ahdab. Al-Ahdab. Kemudian Imam As-Tsauri ini juga mendapatkan dari Mansur. Ya, dari Mansur. Kemudian dari Al-A'mas juga. Al-A'mas. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mendapatkan sebuah hadis dari 3 orang. Dari Wasil, dari Mansur, dari
Al-A'mas. Ya. Tetapi ada rawi itu, saya tulis dulu ya, dari Abi Wa'il. Abi Wa'il. Dari Amr bin Surahbil. Dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini ada sanad seperti ini. Dari Sauri meriwayatkan dari Wasil, dari Mansur, dari Al-A'mas. Ya. Menegasikan ketika dia mengatakan seperti ini perawinya. Ya, yang merawikan dari Sauri ini. Siapa ini yang merawikan dari Sauri ini? Ibnu Mahdi. Jadi waqad rawahu Yahya al-Qattan an Tsauri bil isnadaini mufassilan wa riwayatuhu akhrajaha al-Bukhari. Fa inna wasilan yarwihi fa inna riwayata wasil hadhihi mudraja ala riwayati Mansur wal A'mas. Nah, jadi 3 orang ini saya pilih aja. Nah, berarti kan kalau ada seorang rawi misalnya, At-Tirmidzi misalnya. At-Tirmidzi. Ini misal saja. Ya. Mengatakan qala haddatsani As-Sauri misalnya saja. Kemudian Sauri ini menerima hadis dari Wasil Al-Ahdab dan Mansur Al-A'mas. Yang ketiganya ini dari Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il dari Amr bin Surahbil, kemudian Amr bin Surahbil dari Ibnu Abbas. Nah, ini saya hapus saja At-Tirmidzi-nya ini. Nah, ini ketika diteliti, ternyata di dalam riwayat yang lain, di dalam jalur yang lain itu, kalau Wasil itu dan A'mas, ya, atau Mansur dan A'mas, ini benar beliau mendapatkan dari Abu Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Tetapi yang Wasil Al-Ahdab ini, ya, Wasil ini dia mendapatkannya itu dari Abu Wa'il, kemudian langsung dari Ibnu Mas'ud. Berarti ada yang tidak ada kan ini aslinya. Siapa itu? Amr bin Surahbilnya tidak ada. Jadi hadis dari Sauri itu ada 2 sebenarnya. Ada dua jalan. Ada dua turuk, 2 jalan. Nah, perawi hadis, penulis hadis itu di dalam hadisnya itu menulis begini, dari Sauri, dari Wasil Al-Ahdab dan Mansur dan Al-A'mas dari Abi Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu, maka ini kan kalau kita rinci satu persatu kan berarti dari Sauri, dari Wasil, dari Abu Wa'il, dari Amr, dari Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Begitu, itu sanad pertama. Sanad kedua dari Sauri, dari Mansur yang kedua. Ya, dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Baru yang ketiga, jalur yang ketiga dari Sauri, dari A'mash, dari Abu Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Nah, seperti itu. Nah, problemnya, kenapa kok dinamakan idraj? Karena kalau begini berarti nanti Wasil dari Abu Wa'il, dari Ibnu Abbas ini kan ada siapa? Ada Amr kan? Ada Amr bin Surahbil.
Ya, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, ini namanya mudraj. Bahwa Amr bin Surahbil ini bukan rawi bukan rawinya Wasil. Dalam sanadnya Wasil ini, itu tidak ada Amr bin Surahbil. Tapi gara-gara penulis hadis itu menulisnya begini, dari Sauri, dari Wasil, dan Mansur, dan Akmas, dari Abi Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini yang kemudian dinamakan dengan Al-Mudraj. Bisa difahami ya? Tes, halo? Bisa difahami, mafhum ya? Oke. Contoh yang lainnya. Berarti ini dia mudraj, ada Amr bin Surahbil yang sebenarnya dia bukan di rawinya Wasil, nggak ada. Di jalurnya Wasil tidak ada. Kalau di jalurnya Mansur ada. Jalurnya Al-Amash ada. Ya. Contoh yang kedua, ada hadis begini. La tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. La tabaghadu. Ada hadis la tabaghadu. Kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu, kalian jangan saling iri. Wala tadabaru, jangan saling curang atau menjauh gitu ya, berpaling. Ada seorang rawi, ini hadisnya aslinya cuman begini. Ya. Rawinya itu matanya cuman begini. La tabaghadu wala tahasadu wala tada baru gitu. Tetapi ada tetapinya. Di riwayat yang lain ada seseorang meriwayatkan hadis ini dengan tambahan, apa tambahannya? Wala tanafasu, jangan terlalu tanafasu, ya, berlomba-lomba yang buruk gitu ya. Jadi ada sebuah hadis, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanafasu. Jangan lomba-lomba menang-menangan ya, jangan menang-menangan dengan yang lainnya. Hadis ini itu ada beberapa jalur ya. Rawahu Sa'id bin Abi Maryam an Malik an Zuhri an Anas marfu'an. Jadi saya tulis rawinya ini. Inset. Ya. Jadi rawinya ini adalah Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam. Dari Malik. Dari Zuhri. Zuhri ini dari Anas. Kemudian jalur yang kedua dari Malik. Malik ini dari Abi Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah.
Nah, hadis ini yang wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru itu ada di riwayat ini, di jalur yang pertama ini. Ya. Sedangkan wala tanafasu itu hadis dengan jalur ini. Dengan jalur ini. Kemudian ada rawi memasukkan matan hadis ini ke sini. Jadi akhirnya bunyinya begini. La tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanafasu. Wala tanafasu. Nah, ini juga mudrot ini. Ini hadisnya siapa, ditaruh di mana gitu ya. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan dari Sa'id bin Maryam, Sa'id bin Abi Maryam, dari Malik, dari Zuhri, ya, dari Anas, maka bunyi hadisnya itu la tafaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Cukup stop sampai di situ. Nah, ada rawi lain itu memasukkan hadis wala tanafasu yang mana tanafasu itu Malik mendapatkan dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ini sangat beda. Ya, di atasnya Imam Malik saja sudah beda. Ini Zuhri, ini Abu Zinad. Kemudian sahabatnya juga berbeda. Ini Anas bin Malik, ini Abu Hurairah. Nah, ini juga dinamakan dengan hadis mudraj. Ya, matannya dicampur-campur. Matannya dicampur-campur. Kemudian ada lagi contoh mudraj yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di suatu ketika ada seorang penulis hadis atau perawi hadis. Namanya adalah Al-A'mash. Jadi dakhala Sabitun. Suatu ketika ada Sabit masuk ke Al-A'mash. Yang mana A'mash ini sedang mendikte seseorang. Ya. Falamma nadhar ila Sabitin. Maka kemudian ketika A'mash ini melihat Sabit datang, qala Al-A'mash, A'mash itu mengatakan, man kasurat sholatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Barang siapa yang banyak melakukan sholat pada malam hari, maka wajahnya akan indah pada siang hari. Nah, jadi ada A'mash. A'mash ini perawi masyhur ya. A'mash. Ada Al-A'mash. Nah, suatu ketika A'mash ini sedang mendiktekan sebuah hadis. A'mash ini mengatakan qala Rasulullah. Nabi telah bersabda. Setelah itu, berarti kan yang didikte, yang menulis itu menulis akhirnya. Menulis Nabi telah bersabda begitu. Kemudian ada Sabit masuk ke rumahnya. Ya. Sabit masuk. Kemudian ketika A'mash ini melihat Sabit, A'mash itu mengatakan, ya, jadi ketika melihat Sabit, A'mash bilang apa? Man kasurat. Barang siapa yang banyak sholat malam, maka wajahnya akan indah di siang hari. Ini perkataan siapa? Perkataan A'mash kepada Sabit. Tapi yang didikte itu mengira ucapannya A'mash itu adalah hadis Nabi. Makanya yang menulis itu, yang didikte, yang ditulis ya qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam.
Man kasura sholatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Nah, itu gara-gara salah. Jadi yang mustamlinya itu dia mengira, yang didikte itu mengira didikte ya. Itu mengira itu adalah hadis Nabi yang sedang ingin ditulis, yang A'mash ingin ia ditulis hadis itu. Tapi ternyata itu adalah ucapan A'mash sendiri yang disampaikan kepada Sabit. Karena melihat Sabit ini mungkin dia wajahnya indah, bersih, berkilau. Mungkin karena kebanyakan sholat tahajud gitu ya. Nah, ini juga idraj namanya, mudraj. Gitu. Ini semua ketiga contoh ini, jadi ketiga contoh ini namanya mudraj dalam sanad. Mudraj dalam sanad. Gitu. Nah, kemudian ada mudraj yang kedua. Ini. Mudraj yang kedua. Jadi mudraj itu ada dua. Atau bidamji dengan saling memasukkan. Mauqufin, hadis yang mauquf. Bimarfu'in, dengan yang marfu'. Maka yang demikian itu dinamakan dengan mudrajul matni. Mudraj di dalam matan. Gitu. Di dalam penjelasan yang lain, ya, mudraj itu adalah memasukkan sesuatu min kalami ba'di ruwah fi hadisi Rasulillah. Jadi mudrajul matni ini, jadi mudraj pada matan adalah memasukkan ucapan perawi pada hadis. Di mudraj pada matan adalah memasukkan ucapan perawi pada hadis. Nah, mudraj matan ini bisa terjadi di awal, tengah, dan akhir hadis. Contoh mudraj yang terjadi di awal hadis. Jadi ada sebuah hadis itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengatakan asbigu al-wudu'ah. Asbigu al-wudu'ah. Sempurnakanlah wudu. Kemudian ada ungkapan wailun lil aqabi. Nah, wailun lil aqabi ini hadis Nabi. Ya, ini adalah hadis Nabi. Sedangkan asbigul wudu'ah ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Kemudian para perawi itu sebagian perawi itu menuliskannya itu langsung. Jadi misalnya ma rawahu al-Khatib min riwayati Abi Qatn wa Syababah an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigul wudu'ah wailun lil aqabi minan nar. Jadi ma rawahu al-Khatib, apa yang diriwayatkan, yaitu hadis al-Khatib itu meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah itu. Di matan hadisnya itu mengatakan Nabi bersabda asbigul wudu'a, Nabi bersabda asbigul wudu'a wailun lil aqabi minan nar.
minan nar. Nah, jadi khatib ini meriwayatkan hadis ini itu memasukkan ungkapannya Abu Hurairah itu gabung dengan ungkapannya Nabi wailun lil aqabi minan nar ini. Jadi digabung sama Al-Khatib. Jadi seolah-olah nanti asbigul wudu'a ini adalah sabda Nabi. Padahal ini adalah ungkapan Abu Hurairah yang oleh sebagian rawi dikira itu adalah ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mudraj pada matan, memasukkan lafal pada matan di bagian awal. Kemudian contoh lain di bagian tengah, ya, di bagian tengah hadis ada riwayatnya dari Aisyah. Kana nabiyyu yahnasu fi gharihi Hira wa huwa at-ta'abbud al-layali dawatal adad. Jadi ada dari Aisyah itu ungkapan hadis begini. Dari Aisyah. Dari Aisyah itu disebutkan kana nabiyyu, dulu ceritanya ini. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahnasu fi ghari Hira wa huwa at-ta'abbud wa huwa at-ta'abbud al-layaliya zawata al-adad dari Aisyah. Jadi ini kan ungkapannya Aisyah ya. Ini ungkapannya Aisyah. Karena Nabiyu adalah Nabi dulu sebelum diutus menjadi Nabi. Yahnasu itu menyendiri. Fi ghari Hira, di dalam gua Hira. Nah, Yahnasu ini ditafsirkan oleh siapa itu? Az-Zuhri. Ya, ditafsirkan oleh Az-Zuhri sebagai at-ta'abbud, yaitu beribadah. Hanasa yahnasu itu ta'abbada ya ta'abbadu. Al-layali beberapa malam, al-layali dawata al-adad, ya, beberapa malam. Nah, perawi hadis ini, siapa yang merawikan hadis ini? Ya, di dalam hadis Imam Bukhari ada. Ya. Jadi di rawi ini, di dalam hadis Bukhari itu kata at-ta'abbud ini dimasukkan. Kata ta'abbud ini dimasukkan ke dalam hadisnya Aisyah. Jadi dulu Aisyah itu mengatakan begini. Kana nabiyyu yahnasu fi ghari Hira al-layali dzawatal adad. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat, diterima oleh tabi'in. Sampai kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri itu ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahnasu fi ghari Hira wa huwa at-ta'abbud. Jadi Az-Zuhri menambahkan kata wa huwa at-ta'abbud untuk menafsirkan kata yahnasu. Oleh perawi-perawi sesudahnya, ya, oleh sebagian perawi sesudahnya, itu dianggap wa huwa at-ta'abbud ini adalah perkataannya Aisyah. Dianggap bahwasanya Aisyah itu mengatakan enggak kana nabiyyu yahnasu fi ghari Hira wa huwa ta'abbud al-layali dawatal adad. Padahal Aisyah itu hanya mengatakan kana nabiyyu yahnasu fi ghari Hira al-layali dawatal adad. Nah, ini juga namanya al-idraj, memasukkan lafal yang bukan lafal hadis kepada sebuah hadis. Kemudian ada di bagian akhir hadis. Bagian akhir hadis. Contohnya ini adalah dari Abu Hurairah juga. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah.
Nah, Abu Hurairah itu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lil abdil mamluk ajroni. Jadi budak itu, orang yang menjadi budak itu mendapatkan 2 pahala. Ya. Pahala taat pada Allah, taat pada tuannya. Kemudian Abu Hurairah itu mengatakan setelah membacakan hadis itu, walladzi nafsi biyadi, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Nah, jadi qala Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lil abdil mamluki ajroni, bagi seorang budak akan mendapatkan 2 pahala. Ketika dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, Nabi bersabda lil abdil mamluki ajroni, Abu Hurairah melanjutkan, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang nyawaku berada di genggamannya, laulal jihadu, kalau bukan jihad, fi sabilillah, di jalan Allah, fi sabilillahi, di jalan Allah, wal haju, dan haji, wa birru ummi, dan berbuat baik kepada ibuku, la ahbabtu, maka aku akan sangat suka, an amuta, agar aku mati, wa ana mamlukun, dalam keadaan menjadi budak. Oleh sebagian rawi dicampur saja kedua lafal ini, kedua kalimat ini dicampur. Jadi seolah-olah begini nanti, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, lil abdil mamluki ajroni, walladzi nafsi biyadi, laulal jihadu fi sabilillahi wal hajju wa birru ummi, la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Nah, ini problem nanti. Itu ungkapannya Abu Hurairah diidrajkan kepada qaul atau sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara makna aneh ini. Masa Nabi kok berharap jadi budak? Gitu. Sedangkan budak itu ya posisi yang tidak ya posisi yang kelas 2 atau gimana gitu ya. Tidak dianggap seperti manusia merdeka yang lainnya. Ya mungkin Nabi berharap jadi budak. Ya, tidak. Mungkin Nabi berharap jadi budak. Ini namanya mudraj di dalam matan. Bisa difahami ya? Ada yang ditanyakan? Jadi mudraj itu nanti dilihat. Kalau itu dilakukan dengan kesengajaan maka berdosa. Jadi ada tingkatan ya. Yang pertama, mudraj itu kalau yang melakukan idraj tujuannya adalah untuk menafsirkan lafal itu, kemudian disalahartikan oleh perawi setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah sengaja memasukkan sebuah lafal pada suatu hadis dengan harapan lafal itu dianggap bagian dari hadis tersebut. Maka itu jelas-jelas berdosa dan bisa menjadi wad'ul hadis, membuat hadis palsu. Ya. Tapi biasanya mudraj itu terjadi karena kesalahpahaman rawi.
kesalahpahaman rawi, bahwa sebenarnya ini adalah tafsiran dari rawi tertentu. Tafsiran dari rawi tertentu. Kemudian oleh perawi di belakangnya itu dianggap itu adalah bagian dari hadis. Seperti itu. Dan idraj ini bisa terjadi pada tobakot mana saja. Misalnya di sini ya tadi saya tulis contoh tadi. Idraj itu tidak harus dari atas, dari Abu Hurairah. Bisa idraj itu dari Al-A'raj, bisa. Al-A'raj menafsirkan hadis yang diterimanya dari Abu Hurairah. Kemudian Abi Zinad menganggap lafal yang disampaikan oleh Al-A'raj itu adalah bagian dari hadis. Bisa juga idraj itu terjadi pada Imam Malik. Imam Malik menyampaikan atau menafsirkan sebuah lafal yang ada di dalam hadis yang direwatkan dari Abi Zinad. Kemudian oleh orang rawi setelah Imam Malik disalahpahami, dikira itu adalah bagian dari lafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Ada yang namanya ya, hadis maqlub. Hadis maqlub. Au bitaqdimin wa ta'khirin fal maqlubu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala hadis maqlub au bitaqdimin atau dengan memajukan, wa ta'khirin atau mengakhirkan, fal maqlubu maka hadis yang seperti itu dinamakan dengan hadis yang maqlub. Jadi apa itu hadis maqlub? Ya. Hadis maqlub itu adalah walladzi ubdila fihi ar-rawi syai'an akhar. Fi an yubdila rawiyan bi ghairihi au isnadan bi akhar. Kalau pakai abdala yubdilu ya. Kalau baddala yubaddilu. Au yubaddil al-asla al-mashhura fil matni bima lam yashtahir amdan kana dzalika au sahwan. Jadi hadis maklub itu adalah hadis yang di dalamnya ada rawi yang diganti. Hadis yang di dalamnya terdapat rawi yang diganti. Wa huwallazi ubdila fihi rawi wa huwallazi abdala fihi ar-rawi syai'an akhar. Atau sanad, hadis yang di dalamnya terdapat rawi atau sanad yang diganti. Gitu. Kalau kata Imam Ibnu Hajar sendiri mengatakan di sini di dalam Nuzhatun Nadhar, beliau mengatakan maklub itu adalah wa'au in kanatil mukhalafatu, atau apabila penyelisihan itu terjadi bitaqdimin dengan memajukan, au ta'khirin atau membelakangkan. Maksudnya yang dimajukan dan dibelakangkan itu adalah al-asma, nama-nama rawi. Ka Murrah bin Ka'ab. Seperti ada Murrah bin Ka'ab. Wa Ka'bin bin Murrah. Ya, jadi ada orang namanya Ka'ab bin Murrah. Ada Murrah ibn Ka'ab. Ini dua orang yang berbeda. Nah, seharusnya hadis itu diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Tapi oleh seorang rawi dibalik, Murrah bin Ka'ab. Nah, itu namanya fahada huwal maqlub. Inilah yang dinamakan dengan hadis maqlub. Gitu.
Itu maklub. Kemudian kalau melihat ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ini takdim wa ta'khir ini terjadi pada sanad. Ya, hadis maklub terjadi pada sanad. Sanadnya yang kebalik. Ya, Ka'ab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab. Coba saya carikan contoh yang lainnya. Yang kedua, ya kita masih membahas tentang hadis maklub yang terjadi pada sanad ya. Hadis maklub, hadis yang di dalamnya terdapat rawi atau sanad yang diganti. Ka'ab bin Murrah menjadi Murrah bin Ka'ab. Ya. Kemudian yang kedua, ada maklub itu jenisnya itu malah nyuri sanad. Ya, sanadnya dicuri. An yakunal haditsu masyhuran birawin wa yaj'alu makanahu rawiyan ghairahu fi tabaqatihi yarghaba fihi aw yaj'al isnadan bi akmalihi makanan akhar. Ada hadis masyhur. Misalnya hadis masyhur. Hadis yang terkenal. Hadis masyhur. Hadis masyhur. Ini diriwayatkan dari misalnya saja ya. Misalnya diriwayatkan dari Malik, dari Imam Malik, dari Imam Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, hadis masyhur dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya begitu. Tapi sama seorang rawi, hadis masyhur ini, misalnya contoh saja ya ungkapan, contoh saja, an-nadhafatu minal iman. Tapi ada contoh di sini itu tidak disebutkan. Saya belum mencari lafalnya. Ya. Anggap saja tadi an-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis ya. Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, contoh. Saya tulis contoh. Ya. Kemudian ada rawi yang mengganti sanadnya. Jadi an-nadhafatu minal iman ini diganti. Bukan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bukan tapi dari orang lain. Misalnya dari si A, dari si B, dari Ibnu Umar. Malik dan Nafi-nya diganti. Ini juga namanya maklub. Dan kalau maklubnya itu sifatnya seperti ini, ya dengan cara seperti ini namanya pencurian hadis. Sariqatul hadis. Jadi hadis itu juga bisa dicuri ya. Bukan uang warkop saja. Ya, hadis. Sariqatul hadis dari si A, dari si B, dari Ibnu Umar. Pencurian hadis. Sariqatul hadis. Ini namanya maklub. Ini namanya maklub. Kemudian ada jenis maklub yang kedua, yaitu maklub pada matan. Jadi ada hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan. Itu kan ada hadis seperti itu kan. Salah satunya adalah ungkapan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hatta la
ta'lam hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Ada orang yang bersedekah sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini kinayah. Dia itu sedekah tidak ada yang tahu. Harusnya seperti ini, yang benar seperti ini. Tapi ada rawi yang dibalik. Dia bukan ngomong seperti itu. Dia ngomongnya hatta la ta'lama yaminuhu. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Dibalik. Jadi, kalau begitu kan artinya orang yang nanti mendapatkan naungan di hari kiamat itu adalah orang yang dia berinfak dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, ini kan nggak cocok. Karena tangan kanan itu adalah tempat yang mulia. Biasanya diidentikan dengan hal-hal yang baik itu dengan kanan, hal-hal yang kurang baik itu dengan yang kiri. Nah, ini namanya maklub fil matan. Maklub pada matan. Gitu. Ini masih kuat? Masih kuat nggak? Kalau masih kuat kita lanjutkan. Sampai di sini difahami ya. Oke. Berikutnya adalah qalal musannifu rahimahullahu ta'ala atau bi ziyadati rawin dengan menambahkan seorang rawi. Bi ziyadati rawin dengan menambahkan seorang rawi. Sanadnya 4 sudah cukup, tapi ada yang menambahkan satu lagi jadi 5. Maka hadis itu namanya hadis al-mazid fi muttasilil asanid. Ini judul hadis paling panjang ini. Hadis mazid fi muttasil asanid. Hadis mazid fi muttasilil asanid. Fal mazidu, maka itu adalah hadis yang ditambahi fi muttasili al asanidi, pada sanad yang tersambung. Sanad wis nyambung tapi ditambahi. Ya. Tuh. Ada contoh apa ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar? Au ingkanatil mukhalafatu, atau apabila penyelisihan itu bi ziyadati rawin, dengan menambahkan seorang rawi fi asna'il isnadi, pada tengah-tengah sanad, wa man lam yazidha, dan rawi yang tidak menambahkannya, atqanu, lebih mutqin, mimman zadaha, dari rawi yang menambahkannya. Fahadha, maka hadis ini dinamakan al-mazidu fi muttasilil asanid. Wa syartuhu, dan syaratnya, an yaqa'at tasrihu bis sama'i fi mawdi'i ziyadah, wa illa famata kana mu'an'anan masalan tarajjahatil ziyadah. Hadis min riwayati Nafi' an Ibnu Umar, fa'dun an Nafi' an Salim abni Umar. Jadi ada hadis begini contohnya. Ada sebuah hadis yang kan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ya, Nabi bersabda. Ternyata ada rawi yang nambahin seseorang di antara Nafi' dan Umar, yaitu Salim. Ada rawi mengatakan dari Nafi', dari Salim.
dari Ibnu Umar. Nah, Salim ini dari mana dia datangnya? Ditambahi, ada yang menambahkan. Nah, tentu dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab mutawalat gitu ya. Gitu. Beliau mengatakan tadi at-tasrih bis sama' fi maudhi' az-ziyadah wa illa famata kana mu'an'anan masalan tarajjahatiz ziyadatu. Kemudian ada hadis au bi ibdalihi wala murajjiha fal muqtaribu wa qad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan. Oke, kita ambil satu lagi ya tentang muttarib, hadis muttarib. Hadis muttarib ini pembahasannya panjang ini. Kita bahas secara singkat. Hadis muttarib. Apa itu hadis muttarib? Hadis muttarib qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala atau bi ibdalihi yaitu dengan merubahnya rawi. Di rawi merubah. Wala waqad yaqa'u wala murajjiha dan tidak ada yang menguatkan. Salah satu riwayat. Fal muttaribu, maka hadis yang demikian itu dinamakan muttarib. Waqad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan, dan bisa terjadi ibdal itu dilakukan secara sengaja sebagai bentuk menguji. Nah, kita cari contohnya ini. Al-hadisu al-muttaribu huwa alladhi ruwiya bi aujuhin mukhtalifah ma'at tasawi fi syuruti qabuli riwayatihi wa bihaitsu tata'aradu min kullil wujuh fala yumkin al-jam'u walal qawlu bin naskhi walat tarjih. Contohnya, wa misalul ittirabi, contoh hadis muttarib fil matni di dalam matan. Hadisut tasmiyati fis sholati, hadis membaca basmalah di dalam solat. Qala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan fa inna ibna Abdil Bar a'allahu bil ittirab wal muttaribu bi jami'il mu'allal li'annahu qad takunu illatuhu dzalik Jadi ada hadis dianggap muttarib tentang tasmiyah di dalam sholat itu. Apakah sholat itu dimulai dengan basmalah atau tidak? Nah, yang seperti itu ada beberapa jalur, kemudian jalurnya ini saling berbeda, jalurnya berbeda memang. Kemudian nanti matannya juga berbeda. Jalurnya berbeda, matannya berbeda, yang saling bertentangan. Kemudian hadis ini tidak bisa dikompromikan. Jadi tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa ditarjih, tidak bisa dinasakh, tidak bisa dimansuh. Nah, itu namanya hadis al-muttarib. Dan hadis muttarib ini jarang ada. Ya, jadi hadis muttarib, hadis yang sampai benar-benar tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan itu jarang ada. Jarang ada. Suatu misalnya hadis muttarib ya. Ada di sini beliau disebutkan sebuah kisah Imam Asy-Syafi'i itu. Ini tentang ibdal juga ya. Imam Syafi'i itu pernah dites macam-macam hadis, sanadnya dibolak-balik, matannya dikacaukan. Tapi beliau masih bisa menyebutkan satu persatu tentang ibdal, perubahan. Makanya beliau mengatakan waqat yaqa'u, dan bisa terjadi al-ibdal, perubahan amdan, dengan cara sengaja, imtihanan, sebagai bentuk imtihan. Lafal ini, matan ini, beliau tidak berbicara khusus tentang hadis muttarib ya, tetapi hadis-hadis yang memang terjadi ibdal, terjadi perubahan.
Ya, sengaja dirubah. Nah, sengaja merubah dengan tujuan untuk menguji itu tidak menjadi masalah. Yang penting nanti setelah selesai dijelaskan semuanya dan tidak boleh diriwayatkan lagi. Nah, itu boleh. Ya, kau al-ibdalu imtihanan amdan. Nah, baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Nanti saya rapikan ini semua. Oke, ada yang ditanyakan? Jam 6:30. Jam 6:20.